نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi insyaallah kita akan merayakan hari raya Idul Adha, dan di antara juga saudara kita ada yang sudah mulai berangkat haji. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari berkurban dan ibadah haji. Yang pertama, jelas belajar untuk ikhlas. Dari ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi daging-daging kurban yang disembelih, yang dianjurkan untuk berkorban kita sekalian, itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kitalah yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ibadah haji, kita pun diperintahkan untuk ikhlas. Bukan cari gelar haji atau mendapatkan sanjungan, atau yang lain merasa kalau sudah ibadah haji lebih mulia daripada yang belum haji. Ini perkara kecil, tetapi kadang menghantui kita ketika hal ini dalam hati kita masih terbesit, oh saya lebih mulia ketika sudah haji. Padahal tujuan kita ibadah haji, tujuan kita berkorban bukan membesarkan diri kita, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pencapaian gelar apapun di dunia ini bukan tujuan untuk membesarkan diri, membanggakan diri, apalagi menyombongkan diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Penyakit seperti ini memang setan tidak henti-hentinya untuk selalu meniupkan rasa-rasa sombong
kepada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang lumayan berat yaitu ibadah haji. Antriannya panjang, perbekalan pun juga lumayan banyak yang harus disiapkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji bukan sekedar berangkat, tetapi kalau ingin haji kita diterima pun juga harus disiapkan orang-orang terdekat kita. Maksudnya adalah anak yang kita tinggalkan, orang tua jika punya yang kita tinggalkan, cukupkah mereka perbekalan untuk makan ketika kita tinggalkan untuk ibadah haji? Karena bisa jadi haji nggak diterima karena menelantarkan orang-orang di sekitar kita. Kita ingat kisahnya Abdullah bin Mubarak ketika habis ibadah haji, beliau dalam perjalanan pulang tertidur, kemudian bermimpi para malaikat, dua malaikat saling berdialog. Dia mengatakan satu malaikat, oh ibadah haji orang-orang tahun ini kurang lebih 700 sampai 600 ribu tidak diterima oleh Allah. Ya. Tetapi satunya nyaut dia, ibadah haji ini diterima karena salah satu seorang tukang sol sepatu, ya, yang dimana dia tidak berangkat haji tapi haji dia diterima. Ketika bangun Abdullah bin Mubarak merasa heran, kok bisa, ada apa dengan dia tukang sol sepatu itu? Akhirnya ketika pulang ditelusurin mimpinya itu di suatu tempat. Ketemulah tukang sol sepatu, dia bercerita bahwasanya dia bermimpi hajinya orang-orang 600 ribuan ini tidak diterima oleh Allah, tapi karena sampean haji mereka diterima. Ada apa? Ya, ternyata dia bercerita ketika istrinya hamil, dia mencium aroma yang sangat lezat masakan makanan tetangga dengan nada yang meminta-minta, ngidam gampangannya gitu ya. Tolonglah Pak, mintakan daging dari tetangga kita yang masak itu, saya pengen sekali. Ini bahasa saya. Akhirnya mau tidak mau dia datang, diketuklah pintu rumah itu. Ternyata rumahnya sederhana, ya kalau kita mungkin di sini gedek ya. Dan di situ ketika dibukakan oleh seorang ibu-ibu yang juga lumayan usianya, mungkin ya anaknya juga banyak, 5 atau berapa di situ. Dan dia mungkin pada waktu itu sedang makan. Dia mengatakan, Bu, mohon maaf, saya meminta daging panjenengan, masakan panjenengan karena istri saya sedang pingin hamil ya, pingin untuk makan masakan panjenengan. Ya, dikatakan maaf Tuhan, daging ini halal untuk saya tapi haram untuk Tuhan. Kaget dia. Loh kenapa? Tidak apa-apa, saya beli saja, tidak apa-apa. Maksudnya dia ngerayu mau dibeli masakannya tadi itu. Tidak Tuhan, daging ini halal untuk saya, haram untuk Tuhan. Kaget dia. Ada apa Bu? Diceritakan akhirnya. Dia keluarga yang miskin, fakir miskin bisa dikatakan, karena untuk makan saja susah payah. Kemudian pada waktu itu dia mencari makanan nggak nemu-nemu, kelaparan, anaknya menangis. Ditemuilah bangkai keledai. Bangkai itu haram untuk dimakan. Tetapi ketika terpaksa, akhirnya tidak ada masalah, secukupnya. Dia ceritakan seperti itu, saya ini makan bangkai itu. Ya, ini halal untuk saya karena kondisi sudah kepepet, tidak ada yang dimakan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Nangis si orang tadi, tukang sol sepatu ini tadi. Akhirnya dia pulang, diceritakan kepada istrinya. Istrinya juga tambah nangis. Akhirnya uang yang dikumpulkan untuk ibadah haji kurang lebih 10 tahun atau lebih ya, dari hasil sol sepatu kurang lebih 300 dirham itu, atau pada waktu itu lumayan banyak. Akhirnya dikasihkan semuanya, yang 150 mungkin untuk makanan, 150 untuk usaha dia. Ini Bu, saya kasihkan, ini untuk makanan panjenengan, ini untuk usaha panjenengan, dikasihkan. Akhirnya dia tidak berangkat haji. Nah ini sebuah gambaran, bahkan mungkin tamparan bagi kita sekalian, yang seolah-olah nggak ada salah ketika kita sering bolak-balik haji. Seakan-akan nggak ada salah sering-sering kita umroh ke Mekah, padahal saudara kita ada yang kelaparan, ada yang kekurangan.
Bisa jadi dihukum oleh Allah nggak diterima umroh kita atau haji kita kalau orang terdekat kita, orang sekitar kita yang kelaparan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, inilah yang kadang jarang terpikirkan. Ada orang yang merasa bangga, oh saya sudah haji sekian kali, umroh 5 kali, oh senang dia cerita kemana-mana. Tapi jangan lupa bahwasanya Allah tidak tidur. Orang miskin mungkin di sekitar kita yang mungkin meronta kelaparan, mungkin terlilit hutang dan lain sebagainya, perlu bantuan. Ada salah satu hal yang mungkin jarang dilakukan, yaitu membayarkan hutang orang lain. Kalau berbagi mungkin sering, kalau membayarkan hutang orang lain kadang masih canggung, biarin. Kadang jadi mereka terjerat riba. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu mari kita, ibadah kita kepada Allah memang penting, tapi hablum minan nas, ya, memberikan makan orang-orang di sekitar kita itu juga lebih penting, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, kasih kepada hambanya yang suka mengasih. Dan semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersedekah, pandai bersyukur, dan ingat bahwasanya kita ini di dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari paparan tadi mengingatkan kita bahwa perbuatan baik itu di belakangnya juga ada setan yang berusaha untuk menggoda agar amalan kita, ibadah kita luntur, agar amalan kita yang susah payah kita jalankan, ibadah haji, umroh, ya, jalan kaki yang luar biasa perjalanannya, agar luntur, setan berusaha untuk menggodanya. Oleh karena itu, di dalam majelis ilmu, di dalam kita bermajelis, ketika selesai majelis, padahal majelisnya yang dibicarakan Al-Quran, hadis dan kebaikan, tetapi dalam majelis itu setelah selesai majelis kita dianjurkan berdoa, doa kafaratul majelis. Kenapa? Kafarat itu kan berarti denda, doa dendanya majelis. Khawatir di majelis itu kita ada perkataan yang kurang baik, tidak baik, atau ada kesalahan, agar Allah mengampuni. Begitu juga dengan kebaikan yang dilakukan. Para sahabat yang berjihad di jalan Allah memperoleh kemenangan, bukan berbangga berpesta poya, tapi istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Agar peperangan yang dilakukan selama ini yang berdarah-darah, bahkan nyawa taruhannya, bisa diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Jika dalam peperangan itu ada kesombongan, merasa kuat, merasa dia banyak membunuh orang kafir, ya, begitu juga dengan ketika kita berkorban atau haji, merasa bangga sapi yang dikorbankan besar, satu kampung tidak ada yang menandingi. Itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi habis berkorban cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Khawatir ibadah kita nggak diterima oleh Allah, setan goda, kamu yang lebih besar daripada yang lain. Karena iblis diturunkan dari surga, dia merasa ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Saya lebih baik, merasa senior. Oleh karena itu, ibadah apapun yang kita lakukan jangan merasa lebih baik. Ibadah sebanyak apapun yang kita lakukan jangan merasa puas.
Karena kalau sudah ibadah merasa puas, dia akan menjadi sombong dan mungkin kurang menambah ibadah lagi. Tapi kalau ibadah kita merasa belum diterima oleh Allah, kita akan terus mengajar ibadah-ibadah yang lain dengan ketundukan hati dan tidak menyombongkan diri. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah dijaga hati kita dari sombong, diterima amal ibadah kita, dijadikan kita hamba yang ikhlas, hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. أعتق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.